Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim dikerahkan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Tapi sayangnya perda tersebut belum disertai dengan peraturan gubernur atau pergub, sehingga belum bisa direalisasikan saat ini. Masalah pergub itu terangkat dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim pekan lalu. Gubernur Kaltim Isran Nur yang hadir bersama Sekda dan sejumlah pejabat langsung mendapat pertanyaan kalangan wakil rakyat tentang kapan terbitnya pergub agar warga Kaltim yang tidak mampu bisa dilayani bantuan hukum secara gratis. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, 55 orang wakil rakyat Kaltim sudah turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kepada konstituen mereka mensosialisasikan isi perda mengenai adanya bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Bantuan hukum yang diperoleh masyarakat Kaltim berupa konsultasi hingga pendampingan ketika berperkara secara pidana, perdata, tata usaha negara maupun di pengadilan agama. Syaratnya hanya perlu KTP Kaltim dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tempatnya tinggal. Nah, contoh perda bantuan hukum. Nah, itu kan harus ada pergubnya. Ketika pergub sudah ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Nah, kalau bantuan hukum ini kan dari pemerintah pusat, itu ada undang-undangnya. Nah, kemudian para lawyer, lembaga bantuan hukum itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, kita juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan pembiayaan tersebut. Nah, makanya muncullah perda bantuan hukum. Nah, perda bantuan hukum ini tidak bisa jalan karena tidak ada pergubnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan kembali tadi. Nah, tadi agak dispute, salah paham kan? Nah, kemudian Pak Gub tadi menjelaskan terkait dengan kayak perda penggunaan jalan ya kan. Nah, itu ya memang harus kita tindak tegas karena ada perdanya. Ya artinya kita koordinasi dengan penegak aparat hukum untuk menindak gitu. Ya kan, jadi kita juga tidak boleh lepas tangan. Selain perda tentang bantuan hukum yang belum punya pergub, perda lain yang mendesak memerlukan pergub adalah soal pemanfaatan jalan umum oleh kendaraan perusahaan tambang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian ke-8 kalinya. Penilaian itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi itu untuk laporan keuangan tahun anggaran 2020. Anggota 6 BPK RI Profesor Hari Azhar datang menyerahkan opini WTP kepada Gubernur Kaltim Isran Nur dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Penyerahan penghargaan berlangsung pada rapat paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim, Senin 31 Mei lalu. Menurut Profesor Hari Azhar, Kaltim menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Hal itu terlihat dari indikator kemakmuran seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan 4 indikator lain. Walaupun kondisi pandemi tingkat kemiskinan dan pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kaltim masih di peringkat 3 nasional. Ini WTP yang kita berikan yang ke-8 kalinya. Saya kira ini salah satu pemerintah provinsi yang salah satu yang terbaik di Indonesia, saya lihat. Termasuk indikator kemakmuran yang menjadi concern saya, kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan IPM itu keempat-empatnya lebih tinggi dari rata-rata nasional, walaupun pandemi ini kemiskinan, pengangguran ada kenaikan. Itu belum sesuai dengan anggaran ya. Anggaran itu memang dari waktu ke waktu terus naik. Harusnya juga indikator kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio juga turun, IPM naik. Tapi IPM-nya di Kalimantan Timur termasuk tertinggi tinggi ya. Kita ketiga 76. Jadi saya kira
itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur ini cukup tinggi. Ya. Lihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi sekali. Gubernur Kaltim Isran Nur juga menyambut hangat diperolehnya kembali WTP untuk ke-8 kalinya. Gubernur berterima kasih kepada jajaran Pemprov dan juga DPRD yang telah bersinergi dengan baik. Diakuinya masih ada beberapa catatan yang perlu perbaikan seperti menyangkut aset daerah yang menjadi beban pemerintah walaupun sudah rusak dan tidak terpakai. Oh ya, itu perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya aset. Aset ini mulai kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, itu masalahnya berlanjut terus. Ya, tadi memang tadi ada saran dari Pak Sabto dari Golkar bahwa memang aset itu dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya kita dengarkan. Terkait pensiun yang ingin mengambil alih aset tadi Pak, Pak Sabto tadi Pak, mungkin yang ya itu dia. Jadi kan salah satu yang kita jadi bahan pertimbangan. Karena ada ketentuannya juga kan. Kalau yang misalnya rumah mau dibeli rumah sudah nggak ada nilainya, ya udahlah mereka kan pantas saja lah kira-kira untuk mendapatkan itu sebagai apresiasi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim dikerahkan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Tapi sayangnya perda tersebut belum disertai dengan peraturan gubernur atau pergub, sehingga belum bisa direalisasikan saat ini. Masalah pergub itu terangkat dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim pekan lalu. Gubernur Kaltim Isran Nur yang hadir bersama Sekda dan sejumlah pejabat langsung mendapat pertanyaan kalangan wakil rakyat tentang kapan terbitnya pergub agar warga Kaltim yang tidak mampu bisa dilayani bantuan hukum secara gratis. Pasalnya, sejak beberapa bulan terakhir, 55 orang wakil rakyat Kaltim sudah turun langsung menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kepada konstituen mereka mensosialisasikan isi perda mengenai adanya bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Bantuan hukum yang diperoleh masyarakat Kaltim berupa konsultasi hingga pendampingan ketika berperkara secara pidana, perdata, tata usaha negara maupun di pengadilan agama. Syaratnya hanya perlu KTP Kaltim dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tempatnya tinggal. Nah, contoh perda bantuan hukum. Nah, itu kan harus ada pergubnya. Ketika pergub sudah ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Nah, kalau bantuan hukum ini kan dari pemerintah pusat, itu ada undang-undangnya. Nah, kemudian para lawyer, lembaga bantuan hukum itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Nah, kita juga ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk membantu terkait dengan pembiayaan tersebut. Nah, makanya muncullah perda bantuan hukum. Nah, perda bantuan hukum ini tidak bisa jalan karena tidak ada pergubnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan kembali tadi. Nah, tadi agak apa namanya dispute, salah paham kan? Nah, kemudian Pak Gub tadi menjelaskan terkait dengan kayak perda penggunaan jalan ya kan. Nah, itu ya memang harus kita tindak tegas karena ada perdanya. Ya artinya kita koordinasi dengan penegak aparat hukum untuk menindak gitu. Ya kan, jadi kita juga tidak boleh lepas tangan. Selain perda tentang bantuan hukum yang belum punya pergub, perda lain yang mendesak memerlukan pergub adalah soal pemanfaatan jalan umum oleh kendaraan perusahaan tambang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kutai Kartanegara mendapat julukan sebagai daerah kaya. Namun faktanya di mata anggota DPRD fraksi PKB Hamdiah, masyarakat yang hidup di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara belum hidup sejahtera. Politisi perempuan yang duduk di Komisi 2 itu punya harapan sektor pertanian mampu diangkat lebih tinggi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa di sana. Sektor pertambangan masih mendominasi perolehan anggaran di kabupaten yang sekarang dipimpin Bupati Edi Damansah. Data Badan Pusat Statistik Triwulan 3 tahun 2020 menyebut kontribusi pertambangan pada
PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto sebesar 38,9%. Kemudian menyusul 3 sektor di bawahnya, industri pengolahan 19,31%, konstruksi 10,11%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,2%. Di kabupaten 10 kabupaten kota, salah satunya adalah Kutai Kartanegara yang tempatnya luas, mempunyai 18 kecamatan dan 27, berapa ribu. Dan penduduknya sekian banyak, tetapi ternyata banyak juga yang melakukan perkebunan atau pertanian, tetapi kita belum sejahtera. Dengan luas wilayahnya 2,7 juta hektar, Kutai Kartanegara dipersiapkan menjadi salah satu lumbung pangan penyuplai ibu kota negara yang segera pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Hamdiah, momentum itu menjadi kesempatan agar sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih besar. Saat ini Kutai Kartanegara menjadi salah satu penopang kebutuhan beras Provinsi Kalimantan Timur. Dari total produksi beras Kaltim sebesar 241,3 ton, sebanyak 148,8 berasal dari Kukar. Hamdiah mengatakan, pertanian juga perlu melakukan pengkayaan jenis tanaman yang perlu dikembangkan. Selain beras yang menjadi kebutuhan pokok, lahan-lahan di Kutai Kartanegara juga dimanfaatkan jenis tanaman lainnya. Politisi dari PKB itu menyebut tanaman porang, jenis umbi-umbian yang dapat diolah menjadi tepung dan bahan baku industri kosmetik berkualitas ekspor. Nah, kami selaku Komisi 2, khususnya saya sendiri, berharap bagaimana kerja pemerintahan kita bergandengan tangan dengan perusahaan-perusahaan yang tambangnya yang bisa dikelola. Contohnya kemarin ada pertanian singkong gajah. Nah, itu juga sudah berhasil, alhamdulillah, walaupun itu masih susah lah pemasarannya. Nah, sekarang ada pertanian atau perkebunan yang tidak kalah menariknya, yaitu porang. Nah, porang ini kalau kita mau lihat perkembangannya tuh yang paling hebat tuh adalah di daerah Jawa, tetapi di Kalimantan Selatan. Anggota DPRD Kukar mengakui sudah melihat langsung penanaman jenis porang di Kalimantan Selatan dan merekomendasikan kepada Pemkab Kukar untuk mengembangkannya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seorang tukang parkir yang biasa beroperasi di depan sebuah kafe kawasan eks Bandara Temindung Jalan Serindit Samarinda ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Pria berusia 38 tahun bernama Andi Tono itu ditangkap dengan barang bukti 49,8 gram narkoba jenis sabu. Petugas dari BNN Kota Samarinda sudah melakukan pengintaian terhadap Andi Tono. Di antara petugas bahkan mengenakan jaket seragam ojek online agar tidak dicurigai oleh tersangka. Sampai tiba waktunya setelah mendapatkan kepastian adanya kegiatan transaksi dan barang buktinya, petugas langsung bergerak menangkap. Saat ditangkap, tersangka awalnya berusaha mengelak, namun petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkusan rokok. Tersangka Andi Tondo mengaku hanya dititip barang terlarang itu oleh seseorang. Pelaku pengedar akhirnya tidak dapat mengelak lagi saat digelandang petugas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan-rekan wartawan Kota Samarinda yang telah hadir, bahwa mungkin rekan-rekan mendapat informasi bahwa BNN Kota Samarinda pada hari ini, hari Kamis 16.30 di Jalan Serindit, itu TKP-nya Jalan Serindit, Komplek Bandara Temindung, depan Cafe Cipole, Kota Samarinda. Dari BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa telah dilakukan penangkapan. Saya selaku Kasih Pemberantasan mewakili BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa pada hari ini telah dilakukan penangkapan dengan satu tersangka atas nama Tono yang merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak barang bukti 50 gram
Itu aja sementara yang perlu saya sampaikan pada rekan wartawan, karena ini akan dilakukan pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai tersangka Tono. Dari tertangkapnya Andi Tono, petugas BNN masih mengembangkan kasus pengedaran narkoba dengan menyelidiki lebih jauh dari siapa narkoba jenis sabu itu diperoleh. BNN menduga Andi Tono hanyalah pengedar yang menjadi kaki tangan sebuah jaringan narkoba di Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Usai dilantik menjadi wali kota Balikpapan, Rahmat Masud secara khusus berziarah ke kuburan Tohari Ajis. Almarhum adalah pendamping Rahmat Masud sebagai wakil wali kota yang memenangkan Pilkada Kota Balikpapan. Ziarah wali kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Andi Sri Juliarti, Kepala Pol PP Julkifli, dan Kepala BPBD Suseno. Rahmat Masud mengenang wakilnya sebagai sosok ramah, santun dan tegas, serta low profile yang selalu bersemangat membangun kota Balikpapan. Rahmat Masud resmi dilantik tunggal sebagai wali kota Balikpapan di Gedung Lamin Etam, Samarinda. Pelantikan secara virtual dengan penerapan protokol kesehatan tanpa Tohari Ajis sebagai wakil wali kota terpilih yang meninggal dunia. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai wali kota dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gubernur Kaltim Isran Nur mengucapkan selamat kepada masyarakat kota Balikpapan yang memiliki pemimpin baru. Kepada wartawan, wali kota Rahmat Masud mengungkapkan rencana kerjanya dalam 100 hari ke depan, juga program kerja selama memimpin kota itu. Seperti diketahui, Rahmat sebelumnya adalah wali kota Balikpapan dan kini menggantikan seniornya Rizal Effendi yang sudah 2 periode menjabat wali kota. Dalam 100 hari ini program kami adalah good government, artinya pemerintahan yang baik yang akan kita terapkan sesuai dengan visi misi kami. Kedepannya insya Allah, walaupun kita ketahui sudah baik, kita akan mampu untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk membangun kota Balikpapan. Masalah wakil, sebelum Anda tanya, itu nanti kita serahkan prosesnya sesuai dengan perundang-undangan nanti. Yang penting 100 hari ini kami akan akselerasi kecepatan terutama dalam penanganan COVID di kota Balikpapan yang cukup meningkat, dan insya Allah doakan kami, artinya kita gotong royong bersama untuk menuntaskan permasalahan termasuk COVID yang ada di kota Balikpapan. Pak Wali, Menteri Keuangan sudah menurunkan ke memberikan konfirmasi bahwasanya pembelanjaan APBD itu menurun selama setahun ini. Nah, ini apakah menjadi program juga 100 hari untuk meningkatkan daya beli, daya dan investasi, Pak? Ya, niat kita bagaimana pelaku UKM itu kan masuk dalam visi misi kami dan menjadi program kami memberdayakan UMKM. Sehingga dengan UMKM inilah yang akan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada di satu daerah termasuk di kota Balikpapan. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya sebagai pengusaha dan pedagang akan mampu berkolaborasi dengan para pedagang-pedagang pelaku usaha untuk menghidupkan termasuk juga industri-industri kecil rumahan yang ada di kota Balikpapan. Hadir dalam acara pelantikan itu keluarga Rahmat Masud yang juga terjun ke dunia politik, yakni anggota DPR RI Rudi Masud, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Gapur Masud, dan anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Konflik di SMA Negeri 10 Samarinda memasuki tahapan kritis yang serius. Pihak Yayasan Melati Kalimantan Timur mulai mengusir pihak sekolah agar mengosongkan ruang kelas maupun perkantoran para guru dan siswa di Jalan Ripadin, Kelurahan Baka, Lojanan Ilir, Samarinda. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat adanya upaya pembongkaran gedung sekolah yang biasa menjadi kelas siswa SMA 10 Melati, Samarinda. Namun hal tersebut dibantah, kegiatan itu bukan pembongkaran, tapi pembersihan gedung Yayasan Melati. Setelah videonya viral dan mengundang prihatin warga di kota Samarinda, Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub menyayangkan hal tersebut sampai terjadi. Dia berharap pihak Komite Sekolah SMA Negeri 10 dan pihak Yayasan Melati bisa menahan diri sambil mencari solusi. Yang jelas Komisi 4 masih mendalami persoalannya. Kita juga nggak bisa ini salah, ini benar. Nah, dari hasil pertemuan itu supaya keputusan itu. Prinsipnya Komisi 4 ingin mau mendengarkan semua pihak. Oke? Tidak mungkin ada ini. Yang jelas DPRD berdiri tegak di semua kepentingan. Tidak ada yang kita bela, tidak ada yang kita
sisi. Sengketa yang terjadi antara pihak Yayasan Melati dengan Sekolah SMA Negeri 10 sudah berlangsung lama dan berujung gugatan ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. Putusan MA mengakui soal tanah adalah milik pemerintah, sehingga Yayasan Melati dianggap tidak berhak mengusir pihak sekolah. Pihak sekolah mengakui sedang mempersiapkan gedung sekolah baru. Namun dari 20 kelas di SMA Negeri 10, baru 7 kelas yang siap. Sedangkan 13 lainnya masih belum tersedia. Pihak sekolah sedang mengarahkan sekolah ke gedung Education Center di Jalan PM Nur. Namun dari interior sekolah kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Secara jamilah ya, saya sih menyayangkan dunia pendidikan kok jadi tarik-menarik begitu. Yang mestinya dunia pendidikan itu dibangun di atas kesadaran bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukannya dipertontonkan untuk saling berebut, ya. Apalagi antara ini mestinya kita bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan malah justru seperti ini. Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10 Ridwan Tasa mengakui akan terus memperjuangkan dan membela kepentingan siswa agar tidak sampai terganggu belajarnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.